Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 5C Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami di sini akan menyampaikan strategi monitoring dengan kasus kebutuhan mata kuliah manajemen strategi. Materi kali ini disusun oleh saya sendiri, Sabrina Sinda Aulia, dengan NIM 200301143, dibantu dengan teman saya Sabila Suprimarsa dengan NIM 200301145 dan Anggelia Rizkila 200301158. Proses kriteria dan metode evaluasi strategi. Bagian besar ahli strategi setuju bahwa evaluasi strategi itu sangat penting untuk kesejahteraan organisasi. Evaluasi tepat waktu juga dapat meningkatkan manajemen untuk masalah atau potensi masalah sebelum situasi itu menjadi kritis. Proses evaluasi strategi itu mencakup 3 dasar. Yang pertama itu periksa dasar-dasar yang mendasari tentang strategi perusahaan. Yang kedua itu bandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja itu sesuai dengan rencana. Model manajemen strategi yang komprehensif. Ahli strategi perlu menciptakan budaya organisasi di mana evaluasi strategi itu dipandang sebagai peluang untuk membuat perusahaan lebih baik, sehingga perusahaan itu dapat bersaing lebih baik, sehingga setiap orang di perusahaan itu juga dapat melakukan yang lebih baik. Strategi evaluasi itu harus memiliki fokus jangka panjang dan jangka pendek. Strategi itu seringkali tidak mempengaruhi hasil operasi jangka pendek sampai memperlambat untuk membuat perubahan yang diperlukan. Richard Rummel itu menawarkan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu strategi. Yang pertama yaitu konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keuntungan. Konsistensi sendiri ini tuh penting untuk mengupayakan konsistensi yang menetapkan tujuan serta kebijakan. Kemudian persesuaian. Nah, kesesuaian itu mengacu pada kebutuhan ahli strategi untuk memeriksa serangkaian tren serta tren individu dalam mengevaluasi strategi. Kemudian kelayakan. Tes luas strategi dari strategi adalah tes luas terakhir dari strategi adalah kelayakannya, yaitu dapatkah strategi itu dicoba dalam sumber daya fisik, manusia, dan keuangan perusahaan. Nah, sumber daya keuangan bisnis itu adalah yang paling mudah untuk diukur. Biasanya itu merupakan batasan pertama terhadap strategi yang dievaluasi. Kemudian keuntungan. Sebuah strategi harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Selanjutnya, proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi itu harus memulai pertanyaan manajerial tentang harapan dan asumsi, harus memicu tinjauan tujuan dan nilai-nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. Kegiatan evaluasi strategi juga harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan di akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi saja. Nah, ada 3 kegiatan evaluasi strategi. Yang pertama, meninjau basis strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Beberapa pertanyaan kunci tambahan yang mengungkapkan perlunya penilaian dalam evaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara proyek berisiko tinggi dan berisiko rendah. Yang kedua, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara proyek jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara pasar yang tumbuh lambat dengan pasar yang tumbuh cepat. Yang keempat, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan di antara berbagai divisi. Yang kelima, sejauh mana strategi alternatif perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Yang keenam, apa hubungan di antara faktor strategis internal dan eksternal utama perusahaan. Yang ketujuh, bagaimana pesaing utama cenderung menanggapi strategi tertentu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila Suprimarsa. Ini saya akan
melanjutkan presentasi dari Mbak Sabrina Cindy Aulia. Sebelumnya saya sendiri, Sabita Sufi Marsa dan NIM 200301445. Saya akan menjelaskan tentang mengambil tindakan korektif. Kegiatan evaluasi strategi akhir mengambil tindakan korektif membutuhkan perubahan untuk memposisikan ulang perusahaan secara kompetitif untuk masa depan. Contoh perubahan yang mungkin diperlukan adalah mengubah struktur organisasi, mengganti satu atau lebih individu kunci, menjual divisi, atau merevisi misi bisnis. Perubahan lain dapat mencakup penetapan atau merevisi tujuan, merancang kebijakan baru, menerbitkan saham untuk meningkatkan modal, menambahkan tenaga penjualan tambahan, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau mengembangkan insentif kinerja baru. Mengambil tindakan korektif tidak selalu berarti bahwa strategi yang ada akan ditinggalkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan. The Balance Scorecard adalah alat evaluasi strategi penting yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi strategi dari 4 perspektif, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Analisisnya mengharuskan perusahaan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dan menggunakan informasi itu dalam hubungannya dengan langkah-langkah keuangan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan secara memadai dan lebih efektif. Yang pertama, apakah perusahaan harus meningkatkan dan menciptakan nilai di sepanjang langkah-langkah seperti inovasi, kepemimpinan teknologi, kualitas produk, efisien proses operasional, dan sebagainya. Yang kedua, apakah perusahaan mempertahankan dan bahkan meningkatkan kompetensi inti dan keunggulan kompetitifnya? Yang ketiga, seberapa puas pelanggan perusahaan? Contoh balance scorecard. Seperti perusahaan yang memeriksa 6 masalah utama dalam mengevaluasi strateginya. 1. Pelanggan, 2. Manajer atau karyawan, 3. Operasi atau proses, 4. Tanggung jawab komunikasi atau sosial, 5. Etika bisnis atau lingkungan alam, dan ke-6. Keuangan. Sumber informasi strategi evaluasi yang dipublikasikan. Sejumlah publikasi yang membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Misalnya, Fortunenually mengidentifikasi dan mengevaluasi Fortune 1000 atau produsen terbesar dan Fortune 50 atau pengecer terbesar perusahaan transportasi, utilitas bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan keuangan yang terdiversifikasi di Amerika Serikat. Fortune memberikan peringkat kinerja terbaik dan terburuk pada berbagai faktor, seperti laba atas investasi, volume penjualan, dan profitabilitas. Setiap tahun, publikasi ini menerbitkan penelitian evaluasi strateginya dalam sebuah artikel berjudul "Perusahaan Paling Dikagumi di Dunia". 9 atribut utama berfungsi sebagai kriteria evaluatif: orang manajemen, inovasi, kualitas produk, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset, investasi jangka panjang, daya saing global, dan kualitas manajemen. Karakteristik strategi evaluasi yang efektif. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi harus ekonomis. Yang kedua, kegiatan evaluasi strategi juga harus bermakna. Ketiga, kegiatan evaluasi strategi harus memberikan informasi yang tepat waktu. 4. Proses evaluasi strategi harus dirancang untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Yang kelima, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Yang keenam, evaluasi strategi harus sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak terlalu membatasi. Perencanaan kontingensi. Terlalu banyak organisasi menyiapkan rencana kontingensi hanya untuk acara yang tidak menguntungkan. Ini adalah kesalahan.
karena meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Tetapi bagaimanapun juga, rencana kontingensi harus sesederhana mungkin. Beberapa rencana kontingensi yang biasa ditetapkan oleh perusahaan meliputi: 1. Jika pesaing utama menarik diri dari pasar tertentu seperti yang ditunjukkan oleh laporan intelijen, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita. Yang kedua, jika tujuan penjualan kita tidak tercapai, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita untuk menghindari kerugian keuntungan. Yang ketiga, jika permintaan untuk produk baru kami melebihi rencana, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kami untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Yang keempat, jika bencana tertentu terjadi seperti hilangnya kemampuan komputer, upaya pengambil alihan yang tidak bersahabat, hilangnya perlindungan paten, atau penghancuran fasilitas manufaktur karena gempa bumi, tornado, atau angin topan, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita. Yang kelima, jika kemajuan teknologi baru membuat produk baru kita usang lebih cepat dari yang diharapkan, tindakan apa yang harus diambil perusahaan kita. Next. Lineman dan Chandran melaporkan bahwa perencanaan kontingensi memberikan pengguna seperti DuPont, Dow Chemical, Consolidated Foods, dan Emerson Electric 3 manfaat utama sebagai berikut. 1. Memungkinkan respon cepat terhadap perubahan. 2. Mencegah kepanikan dalam situasi krisis. 3. Itu membuat manajer lebih mudah beradaptasi dengan mendorong mereka untuk menghargai betapa bervariasinya masa depan. Selain itu, Lineman dan Chandran menyarankan bahwa perencanaan kontingensi yang efektif melibatkan proses 5 langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi peristiwa baik dan buruk yang dapat membahayakan strategi. 2. Tentukan kapan peristiwa baik dan buruk kemungkinan akan terjadi. 3. Tentukan pro dan kontra yang diharapkan dari setiap peristiwa kontingensi. Yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi untuk secara kontingensi utama. Yang kelima, tentukan titik pemicu peringatan dini untuk peristiwa kontingensi utama. Next. Audit. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Audit didefinisikan oleh American Accounting Association atau AAA sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan ini dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang tertarik. Pergerakan ke IFRS dari GAAP mencakup seluruh operasi perusahaan termasuk audit, pengawasan, manajemen kas, pajak, teknologi, perangkat lunak, investasi, akuisisi, penggabungan, impor, ekspor, perencanaan pensiun, dan kemitraan. Beralih dari GAAP ke IFRS juga kemungkinan akan terganggu oleh perbedaan yang menganga dalam kebiasaan bisnis, peraturan keuangan, undang-undang, pajak, politik, dan faktor lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Andi Dwi Rizkylah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sabita. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggia Rizkylah dengan NIM 20030111158. Tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Yang pertama, memutuskan apakah proses tersebut harus lebih ke masalah seni atau sains. Yang kedua, memutuskan apakah strategi harus terlihat atau disembunyikan dari pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, memutuskan apakah proses tersebut harus lebih top down atau bottom up di perusahaan mereka. Masalah seni atau ilmu.
Sebagian besar literatur strategi dalam mengadvokasi bahwa manajemen strategi lebih dipandang sebagai ilmu daripada seni. Perusahaan perlu menilai secara sistematis lingkungan eksternal dan internal mereka, melakukan penelitian dengan hati-hati, mengevaluasi pro dan kontra dari berbagai alternatif, melakukan analisis, dan kemudian memutuskan tindakan tertentu. Next. Masalah yang terlihat atau tersembunyi. 4 alasan untuk benar-benar terbuka dengan proses strategi dan keputusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah berkontribusi pada proses tersebut. Yang kedua, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar yang lebih besar untuk mendukung perusahaan ketika mereka tahu apa yang dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan itu pergi. Yang ketiga, visibilitas, mempromosikan demokrasi, sedangkan kerahasiaan mempromosikan autokrasi. Yang keempat, partisipasi dan keterbukaan, peningkatan pemahaman, komitmen, dan komunikasi di dalam perusahaan. 4 alasan mengapa beberapa perusahaan lebih suka melakukan perencanaan strategi secara rahasia dan menyembunyikan strategi dari semua kecuali eksekutif tingkat tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran strategi perusahaan dapat dengan mudah tersampaikan ke dalam intelijen kompetitif untuk perusahaan saingan yang dapat mengeksploitasi perusahaan mengingat informasi itu. Yang kedua, kerahasiaan membatasi kritik, tebakan kedua, dan melihat ke belakang. Yang ketiga, peserta dalam proses strategi yang terlihat menjadi lebih menarik bagi perusahaan saingan yang mungkin memikat mereka. Dan yang keempat, kerahasiaan membatasi perusahaan saingan untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan dan merusak perusahaan. Pendekatan top-down atau bottom-up. Para pendukung pendekatan top-down berpendapat bahwa eksekutif puncak adalah satu-satunya orang di perusahaan dengan pengalaman kolektif, ketajaman, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan strategi utama. Sebaliknya, advokat bottom-up berpendapat bahwa manajer dan karyawan tingkat bawah dan menengah yang akan menerapkan strategi perlu secara aktif terlibat dalam proses merumuskan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka. Ahli strategi harus mencapai keseimbangan kerja dari dua pendekatan dengan cara yang dianggap terbaik untuk perusahaan mereka pada waktu tertentu. Sambil menyadari fakta bahwa penelitian saat ini mendukung pendekatan bottom up, setidaknya di antara perusahaan US, peningkatan pendidikan dan keragaman tenaga kerja di semua tingkatan adalah alasan mengapa manajer tingkat menengah dan bawah bahkan non-manajer harus diundang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan strategi perusahaan. Pedoman untuk manajemen strategi yang efektif. RT Lens menawarkan 6 pedoman untuk manajemen strategi yang efektif. Yang pertama, jaga agar prosesnya tetap sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, hilangnya jargon perencanaan yang tidak jelas. Yang ketiga, jaga agar prosesnya tetap non-rutin. Variasikan tugas keanggotaan tim, format rapat, setting, dan bahkan kalender perencanaan. Yang keempat, sambut kabar buruk dan dorong pemikiran advokat setan. Yang kelima, jangan biarkan teknis monopoli proses perencanaan. Yang keenam, jauh libatkan manajer dari semua bidang perusahaan. 17 pedoman agar proses perencanaan strategi menjadi efektif. Yang pertama, ini harus menjadi proses seorang lebih dari proses kertas. Yang kedua, ini harus menjadi proses pembelajaran bagi semua manajer dan karyawan. Yang ketiga, ini harus kata-kata yang didukung oleh angka daripada angka yang didukung oleh kata-kata. Yang keempat, itu harus sederhana dan rutin.
Yang kelima, ini harus bervariasi tugas, keanggotaan tim, format rapat, dan bahkan kalender perencanaan. Yang keenam, ini harus menantang asumsi yang mendasari strategi perusahaan saat ini. Yang ketujuh, ini harus menyambut berita buruk. Yang kedelapan, ini harus menyambut keterbukaan pikiran dan semangat inquiry dan pembelajaran. Yang kesembilan, seharusnya tidak menjadi mekanisme birokrasi. Yang ke-10, tidak boleh menjadi ritualistik, panggung dan atau diatur. Yang ke-11, tidak boleh terlalu formal, dapat diprediksi atau kaku. Yang ke-12, seharusnya tidak mengandung jargon atau bahasa perencanaan misterius. Yang ke-13, seharusnya tidak menjadi sistem formal untuk kontrol. Yang ke-14, seharusnya tidak mengabaikan informasi kualitatif. Yang ke-15, seharusnya tidak dikendalikan oleh teknisi. Yang ke-16, jangan mengejar terlalu banyak strategi sekaligus. Yang ke-17, terus memperkuat kebijakan etika yang baik adalah bisnis yang baik. Gambar ini mengungkapkan di paling kiri bahwa alih strategi harus secara sistematis, terus-menerus dan hati-hati mengevaluasi dan memantau hasil berdasarkan produk, wilayah, segmen, toko, departemen, dan bahkan oleh individu, sehingga tindakan korektif yang tepat waktu dapat diambil untuk menjaga perusahaan tetap pada jalurnya. Triwulan, mingguan, dan bahkan harian perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara eksternal dan internal. Karena bahkan rencana strategi terbaik pun membutuhkan penyesuaian berkala ketika perusahaan saingan menyesuaikan dan meluncurkan inisiatif dan produk baru di area baru. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, balance scorecard banyak digunakan oleh ahli strategi untuk membantu mengelola proses evaluasi strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina Sinda Aulia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andrea. Saya Sabrina Sinda Aulia dengan NIM 2001143. Di sini kita membahas kasus yaitu tentang BHP Bilibang. Pada kuartal ketiga tahun 2015, total produksi minyak bumi BHP itu turun 4% menjadi 64,5 juta barel setara minyak. Nah, untuk tahun anggaran 2016, BHP telah merencanakan untuk minyak bumi itu belanja modal sebesar 2,9 miliar dolar yang mencakup belanja modal dalam negeri sebesar 1,4 miliar dolar, turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3 miliar dolar, sebanyak 6%. Akun sebesar 1,5 miliar dolar pengeluaran modal konvensional BHP berfokus pada peluang pengeboran pengambilan tinggi di Teluk Meksiko dan Australia, sementara juga menimbang proyek di Selat Gas dan Northwest Frac. Minyak mentah, kondensat, dan cairan gas alam kuartal ketiga produksinya adalah 30,7 mmboe, turun 1%. Sementara di darat volume cairan naik 17% menjadi 13,5 mmbo. BHP kuartal ketiga produksi gas alam turun 7%. Sebagai bagian dari strategi mereka ke depan, Chesapeake Energy menerima 4,75 miliar dolar dari BHP untuk semua aset serpinya. 487.000 hektar sewa hak mineral dan 420 mil atau setara dengan 680 km dari utara tengah Arkansas, pipa yang terletak di Amerika Serikat. Hampir 415 juta kaki kubik gas alam diproduksi setiap hari dari sewa mineral yang diperoleh. Dekade berikutnya, perusahaan berencana untuk menghabiskan 800 juta dolar hingga 1 miliar juta dolar
setiap tahun untuk mengembangkan ladang dan lebih meningkatkan produksinya. Strategi mengambil peluang pengorbanan di Meksiko dan Australia mencakup sebanyak 1,5 miliar dolar. Belanja model konvensional PHP berfokus pada peluang pengembangan dengan pengambilan tinggi di Teluk Meksiko dan Australia. Kami berhasil memperoleh lahan yang prospektif di Australia Barat dan Teluk Meksiko Barat dan akan terus berinvestasi melalui siklus tersebut untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Program eksplorasi ini direncanakan untuk tahun keuangan 2016 sebagian besar difokuskan pada akses areal dan akuisisi data seismik di 3 area fokus utama perusahaan yang perusahaan harapkan akan diuji selama 3 tahun ke depan. Akuisisi data seismik merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari lapangan yang disurvei. Akuisisi yang baik sangat penting untuk mendapatkan data yang baik dan juga benar. PHP Billiton hari ini mengumumkan telah setuju untuk mengakuisisi semua kepentingan Chesapeake Energy Corporation atau Chesapeake di Fayetteville Shale, Amerika Serikat, termasuk sistem pipa aliran tengah senilai 4,75 miliar dolar, dan diharapkan PHP Billiton akan didanai dari sumber daya tunai Group. Akuisisi ini konsisten dengan strategi investasi PHP Billiton dalam aset besar, berumur panjang, dan biaya rendah dengan pertumbuhan volume yang signifikan dari perkembangan di masa depan. Ini juga mendukung tujuan diversifikasi kami berdasarkan geografi pelanggan dan produk. PHP Billiton akan menjadi operator kepentingan yang dioperasikan Chesapeake di lapangan. Aset serpi Fayetteville di milik Chesapeake mencakup sekitar 487 hektar lahan sewa dan properti penghasil gas alam yang berlokasi di Arkansas, Amerika Serikat. Ini adalah posisi terbesar kedua di salah satu ladang gas terbesar dunia. Akuisisi ini akan meningkatkan cadangan bersih dan basis sumber daya PHP Billiton sebesar 45%. Aset-aset ini juga memproduksi lebih dari 400 juta kaki kubik gas per hari dan mencakup opsi pengembangan yang akan mendukung produksi yang jauh lebih tinggi selama masa operasi 40 tahun. PHP Billiton dan Chesapeake juga telah menyetujui perjanjian layanan 12 bulan untuk memastikan pengalihan operasi yang aman ke PHP Billiton. Aset yang diperoleh menghasilkan margin yang kuat dan pengembalian modal dengan harga saat ini. Tergantung pada persetujuan peraturan, PHP Billiton mengharapkan untuk menutup pada paruh pertama tahun 2011. Fayetteville Shale adalah sumber daya gas alam darat dunia, kata Jamie Gallagher, kepala eksekutif PHP Billiton Portfolio. Transaksi ini menandai masuknya PHP Billiton ke bisnis shale gas Amerika Serikat. Posisi operasi yang kami peroleh akan segera menjadikan PHP Billiton sebagai produsen shale gas utama Amerika Serikat. Ini menyediakan akses ke sumber daya yang kompetitif dan berumur panjang yang diuntungkan oleh kemampuan kami untuk berinvestasi melalui siklus ekonomi. Jangka panjang keahlian yang kami peroleh di sini akan dapat digunakan di tempat lain seiring kami terus mengembangkan bisnis kami. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.